Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan mewawancarai guru, salah satu guru di SMK Negeri 1 Probolinggo, tentang kehidupannya selama menjabat sebagai guru dan perjalanan karirnya hingga mencapai titik yang saat ini. Untuk selengkapnya, cekidat. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, bersedia sekali. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapakah nama lengkap Bapak? Nama lengkap, pakai gelar apa enggak? Boleh. Oke. Titelnya juga. Nama lengkap Pujo Dwi Nugroho, SPD GR. Ya. Kalau boleh tahu sarjana apa aja? Sarjana Pancasila dan Kewarganegaraan, sama gelar GR itu maksudnya yaitu guru profesional. Artinya guru itu sudah mengikuti program PPG. Apa PPG itu? Pendidikan Profesi Guru. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, daerah manakah Bapak berasal? Oke, asal Bapak. saya lahir di Probolinggo tanggal 1 Juli tahun 1989. Untuk zodiaknya Cancer. Duh, sama. Cancer. Baik, untuk sekarang Bapak umur berapa? Usia sekarang 33. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Bapak menjalani profesi ini sebagai guru? Memilih profesi guru? Memilih profesi guru, cita-cita. Iya. Oke, kalau untuk cita-cita memilih profesi guru itu sudah ada semenjak saya setelah lulus SMA. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Saya lulus dari SMA 2, langsung memutuskan untuk kuliah di UM dengan jurusan guru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hingga sekarang tentunya. Sebelumnya Bapak itu punya pemikiran cita-citanya itu sebagai guru? Kalau sebelumnya cita-cita saya awal yaitu apa? Polisi. Kenapa? Pada saat kuliah, memang kuliah saya guru, tapi seiring berjalannya waktu, di pertengahan kuliah saya mencoba untuk ikut tes polisi, karena itu cita-cita saya yang pertama. Tetapi setelah saya mengikuti proses itu, dinyatakan tidak lolos. Nah, dan pada akhirnya saya langsung fokus untuk menggeluti guru, sampai lulus sarjana seperti itu. Kalau boleh tahu penyebab Bapak tidak lolos mengikuti tes kepolisian? Oke, banyak faktor ya yang menyebabkan saya gugur atau tidak lolos. Itu jerawat nih. Nah, ini jerawat, kemudian gigi lubang itu nggak boleh. Kemudian ada kulit juga di kaki yang kelihatan agak sedikit menonjol. Nah, itu yang menyebabkan saya tidak lolos seleksi di kepolisian. Seperti itu. Terutama kulit ya, jerawat. Kan kita jarang menemukan polisi yang berjerawat. Ya harus mulus ya. Seperti itu. Oke. Untuk alasannya sendiri Bapak setelah dinyatakan tidak lolos itu menggeluti profesi guru dan memilih karir sebagai guru PPKN itu alasannya apa? Yang mendasari banget. Oke, yang mendasari saya kenapa menjadi seorang guru, yang pertama karena saya termotivasi oleh almarhum orang tua saya. Nah, orang tua saya sendiri itu berprofesi sebagai seorang guru. Guru apa? Guru PPKN. Nah, itu yang melatar belakangi saya, sekaligus memotivasi saya untuk menjadi seorang guru. Setelah saya melalui proses itu, ternyata menjadi seorang guru itu sebuah panggilan dan menyenangkan juga.
kita berbagi ilmu kepada anak, menyalurkan ilmu dari nol, dari kita kuliah itu ibaratnya kita yaitu menyalurkan ilmu, semua ilmu yang harus kita terapkan pada saat kuliah ke anak-anak. Tentunya harus sesuai dengan jurusan bidang saya, yaitu apa, PPKN seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kan Bapak sebagai guru PPKN itu bagaimana sih perasaan Bapak ketika mendidik anak muridnya dan mengajari anak muridnya, apalagi anak muridnya berbagai karakteristik seperti gampang marah, terus gampang tidak menerima, apalagi kan di Indonesia sekarang muridnya ya seperti itu, banyak membangkangnya. Ya, menurut saya memang tantangan menjadi seorang guru itu ketika guru itu menemukan anak yang susah diatur. Bukan hanya susah diatur, tetapi banyak melanggar tata tertib. Nah, Betul. ketika guru itu mengingatkan, kebanyakan anak ini dalam tanda kutip nggak terima, berontak. Iya. Nah, tapi setelah saya dekati perlahan, kenapa kamu kok bisa marah? Kenapa kamu bisa sensitif ketika ditegur oleh bapak ibu guru? Ternyata mereka berangkat dari sebuah permasalahan yang ada di rumah. Nah, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus bisa membaca perasaan siswanya ketika dia itu melanggar sebuah aturan tata tertib. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa melakukan itu? Nah, itu yang menjadi tugas penting seorang guru di sini, khususnya saya. Saya punya prinsip, saya tidak hanya mengajar di sini, tetapi saya juga harus bisa memahami karakteristik anak. Nah, kenapa kamu melanggar? Itu. Kenapa Jadi, kamu dapat poin? Iya, melalui apa, proses pendekatan Iya. secara personal gitu. Seperti itu. Terus adakah upaya yang harus dipersiapkan Pak Pujo dalam proses mengajar? Terus apa aja sih upaya yang harus dilakukan? Upaya yang harus dilakukan, yang pertama, guru itu harus memiliki yang namanya perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini difokuskan untuk bagaimana guru ini nanti akan mengajar apa di kelas itu. Bukan hanya perangkat pembelajaran, tetapi apa, modul, media pembelajarannya bagaimana, dan lain-lain. Itu yang menjadi dasar guru ketika guru itu mengajar di kelas, ya. Intinya harus mempersiapkan yang namanya perangkat ajar tadi, namanya perangkat ajar atau modul. Nah, kalau dalam dunia kurikulum merdeka itu. Terus apakah ada kesulitan tersendiri dalam Pak Pujo menjalankan tugasnya sebagai guru di SMK Negeri 1 Probolinggo ini? Kalau kesulitan pasti ada ya, kesulitan, namanya kesulitan. Yang pertama yaitu tadi, biasanya kesulitan yang saya hadapi ketika saya mengajar itu anak yang sering tidur di kelas. Nah betul, apalagi pelajarannya PPKN ya. Bukan hanya tidur di kelas, tapi tidak melaksanakan apa, PR, tidak mengerjakan PR, Iya. menunda-nunda tugas. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangannya. Tantangan Terutama dari seorang guru dari seorang guru tersendiri. tentunya Terus tersendiri. tindakan atau upaya yang dilakukan Pak Pujo ketika menghadapi tantangan seperti itu, misalnya anak yang tidur, terus anak yang suka menunda-nunda tugas, itu bagaimana? Ya, saya itu jarang sekali ya langsung menghakimi mereka di depan kelas, terutama di depan anak-anak. Yang saya lakukan yaitu saya akan memanggil dia secara personal. Ya, secara personal ya, individu. Ini supaya apa? Supaya menjaga perasaan anak ini biar tidak merasa dihakimi oleh satu kelas. Ya. Jadi dipanggil anak itu secara individu, personal. Kemudian kita tanyakan permasalahannya apa dari hati ke hati. Tapi memang saya sendiri pribadi tidak mau punya prinsip, hei kamu, kenapa kamu tidur? Nah, itu artinya secara tidak langsung saya menghakimi di depan banyak orang. Jadi sekali lagi lebih kepada pendekatan secara individu, personal. Nah, seperti itu. Cukup dengan cara dipanggil. Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidak Ditanyai mengerjakan personal. tugas? Iya, betul seperti itu. Terus untuk menurut Bapak
Pujo itu cara mengatur waktu yang baik antara belajar dengan aktivitas lainnya tuh gimana Pak? Cara mengatur waktu, ya tentunya guru itu harus berpatokan atau berpedoman kepada jam mengajar yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Nah, guru itu tidak serta-merta pokoknya ngajar, tidak, tapi ada regulasi aturan yang memang sudah dibuat oleh kurikulum. Nah, guru itu harus mengajar jam sekian. Nah, gitu. Jadi sekali lagi guru itu ada aturan jam mengajar, di mana di situ ada pos-pos yang memang sudah tertera guru itu harus mengajar jam sekian. Selasa harus mengajar jam sekian sama sampai jam berakhir pulang. Nah, seperti itu. Jadi ya, memang ada pedoman mengajarnya dari kurikulum. Terus untuk selanjutnya apa pengalaman Bapak Pak Pujo suka dan duka yang paling berkesan selama menjadi guru di SMK Negeri 1 Probolinggo? Suka dukanya, kalau sukanya saya bisa mengantar anak-anak saya hingga lulus, itu merupakan pencapaian saya. Akhirnya saya membuat saya itu lebih bergairah lagi untuk mengajar. Artinya saya kan berhasil tuh kalau ngantar anak-anak lulus tanpa ada hambatan, masalah, dan bangga tentunya ketika dia nanti diterima di dunia industri ya, pekerjaan. Kalau dukanya itu biasanya yang saya sering rasakan ketika anak itu putus sekolah. Kemudian putus sekolah ini diakibatkan banyak faktor. Yang pertama karena obat-obatan terlarang. Pergaulan bebas ini kalau kita klasifikasi banyak ya. Ambil di luar nikah, karena faktor teman, karena kondisi keluarga. Itu dukanya saya, yang membuat saya itu sangat sedih ya kalau melihat anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor yang saya sampaikan tadi. Ini untuk pertanyaan terakhir ya. Apakah ada saran dari Pak Pujo untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Ya, motivasi saya ya itu yang pertama. Kalian harus bisa atau yakin percaya pada kata hati diri sendiri. Ya. Kemudian buang yang namanya jare. Jare ini itu ngene, jare ini itu. Nah, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang minder, menjadi pribadi yang seuzon dengan orang. Nah, kemudian yang berikutnya, tanamkan pada diri kita, yaitu kita harus berbuat baik dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, percayalah, ketika kita berbuat baik, maka suatu saat Allah itu akan membantu kehidupan kita di kehidupan mendatang. Nah, seperti itu. Jangan berprasangka buruk kepada orang dan tingkatkan yang namanya ibadah, dan buang jauh-jauh yang namanya prasangka buruk. Nah, ya, ada lagi? Ada, masih di baliknya Pak. Oke, boleh. Berarti bukan pertanyaan terakhir ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Salah itu. Salah penyebutan. Ini tentang kehidupan Bapak. Oh, boleh, kehidupan saya pribadi. Iya. Ya, silakan. Yuk. Untuk nama istri Bapak, Pak Pujo itu siapa? Oke, untuk nama istri namanya Neva Yolanda Sari. Ya, usianya berapa? 23. Ya, selisih 10 tahun sama saya. Untuk profesi, sekarang beliau bekerja di Dinas BKKBN Kota Probolinggo yang penempatannya di Kecamatan Kanigaran. Lanjut. Terus untuk sekarang Bapak sudah punya anak. Oke, anak saya belum punya anak. Tapi saya tidak merasa ketika
saya tidak punya anak, saya sedikit cerita ya. Mungkin banyak dari orang yang belum punya anak itu mereka mendikte Tuhan, artinya opo sih aku kok udah dikasih anak. Memaksa. Bagi saya sekali lagi anak itu karunia, kita tidak tahu, bahkan ada orang yang di luar sana 10 tahun kemudian diberikan anak, 5 tahun kemudian diberikan anak ya. Jadi saya sebagai seorang guru yang belum mempunyai anak itu tidak menjadi hambatan buat saya. Karena apa? Karena anak itu datangnya dari Yang Kuasa, dari Tuhan. Dan saya yakin Allah itu akan memberikan sebuah kejutan bagi orang-orang yang mau bersabar dan ikhlas. Ya, Betul. artinya tidak usah mengkoreksi takdir. Nah, kita harus percaya dengan Tuhan, dengan rencana Allah ke depan bagaimana. Tetap selalu positif thinking ya. Karena itu memang yang terbaik buat kita ya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk riwayat pendidikan Pak Pujo dari kecil hingga sekarang itu apa Pak? Mungkin masih ingat. Riwayat, Kalau masih ingat. kalau tahunnya saya sedikit lupa karena memang sudah lampau itu. Oke, riwayat pendidikan saya yang pertama dulu nggak ada PAUD, Iya, langsung TK. langsung TK. TK-nya di mana Pak? TK Aba 3 itu berlokasi di Probolinggo. Saya lahir di Probolinggo, sekolah di Probolinggo kecuali kalau kuliah. Nah, jadi saya TK Aba dulu di Tesno Negaran di Probolinggo, kemudian SD saya SD Sukabumi 4. Nah, lokasinya di mana? Berada di sebelah Yonsipur 10. Nah, setelah itu SMP saya masuk di SMP 10. Tahu SMP 10 kan? Tahu nggak SMP 10? Yang di dalam Di dalam mana? Lapangan tenis. Ya, dekat lapangan tenis di Perhutani. Iya. Nah, dekatnya Dinas Pertanian itu. Kemudian setelah itu saya masuk keterima di Semada, SMA 2 Probolinggo. Ya, Semada mungkin kalian tidak asing mendengar kata-kata Semada. Oke, setelah itu saya diterima di perguruan tinggi di mana? Di Universitas Negeri Malang. Ya. Nah, kampus UM itu di Jalan Jombang. Bisa di Jalan Jombang, Jalan Semarang. Nah, itu pasti melewati area situ. Kemudian setelah lulus S1 saya diterima tadi yang saya sampaikan, yaitu apa namanya, PPG, gelar GR. Di mana itu Pak? Di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Rawangmangun, Jakarta Timur. Jadi sampai PPG ya saya di Jakarta, pendidikan terakhir saya itu. Pendidikan terakhir ada Ya. di Ya, sana. Oke. Oke. Untuk prestasi yang Bapak raih di waktu sekolah itu apa saja Pak? Kalau Bapak masih ingat. Oke, saya jujur ya, saya tidak pernah peringkat kelas. Ya, tidak pernah peringkat kelas. Saya jujur apa adanya. Saya tidak mau berbohong dengan karir saya. Iya. Tetapi selama saya sekolah, saya pernah SMA ya, saya pernah terjun di dunia OSIS. Saya pernah masuk, pengalaman pribadi saya pernah masuk di OSIS. Kemudian di perguruan tinggi di UM, saya pernah mengikuti organisasi namanya IMM. Apa IMM itu? Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi di sana saya tidak hanya kuliah tetapi ikut yang namanya organisasi kampus yang ada di UM Malang. Yaitu apa? Tadi yang saya sampaikan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti itu. Organisasi itu. Ya, organisasi namanya IMM. Kalau Pak Sony itu ikut HMI. Apa HMI itu? Himpunan Mahasiswa Islam. Sedangkan saya IMM. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu saya pernah bergabung di GMNI. Apa GMNI itu? Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Kalau orang-orang itu melihat kayak semacam Soekarno ya. Kita melanjutkan apa ya, perjuangan Soekarno. Nah, namanya apa? Soekarnois. Nah, seperti itu. Itu organisasi itu yang diikuti selama perkuliahan. Ya, selama kuliah. Kalau PPG kita tidak ada namanya organisasi. Fokus untuk program profesi guru, tidak ada. Nah, seperti itu.
lagi? Ini yang benar-benar terakhir. Bener-bener terakhir. Nggak apa-apa, nggak terakhir, masih kurang 50 lagi, boleh, nggak apa-apa. Seminggu Silakan. lebih. Nggak apa-apa. Yo. Kan tadi kan prestasi yang Bapak raih waktu masih menjadi mahasiswa. Ya. Jadi yang prestasi yang Bapak raih selama menjadi guru di sini. Prestasi ya. Karena gini, kalau prestasi saya itu, saya pernah mengantar beberapa anak juara lomba tingkat kejaksaan pernah. Kejaksaan. Iya, kejaksaan Mading. Jadi temanya hukum. Itu saya pernah mengantar yang namanya anak akuntansi kelas 12 akuntansi 3. Saya lupa namanya, itu siapa itu. Lupa saya. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi alumni-alumni yang lama. Itu lomba kuis kayak semacam apa ya, pembuat artikel tentang tema wawasan kebangsaan. Terus kalau saya pribadi belum. Kenapa? Karena saya masih baru di sini, masih terhitung 2016 sampai sekarang. Saya belum mendapatkan apa ya istilahnya, penghargaan terkait guru teladan apa, masih belum, karena saya masih merintis ya, masih muda ya, merintis, masih baru lah ininya. Iya. Gitu. Kebanyakan orang-orang yang guru berprestasi itu yang notabene dia masa kerjanya di sini lama, Sudah senior. nah, seperti itu. Tapi saya sudah sering beberapa kali mengantarkan anak-anak juara lomba terkait dengan mapel PPKN. Yang terakhir itu saya lupa namanya, anak OSIS itu saya lupa lah saya namanya. Itu tingkat kejaksaan dengan tema hukum. Nah, seperti itu. Lupa, tapi saya lupa namanya. Kelas 12 iya, kelas 12. Yang terakhir ini baru ini. 12 akasi. Iya, saya lupa namanya, anaknya yang siapa sih? Perempuan atau perempuan. Saya lupa namanya. Itu saya mengantar itu, bimbing. Ya. Ada lagi? Sudah terakhir. Terima kasih Pak Pujo sudah Sama-sama. bersedia untuk Boleh. diwawancarai kita Ya, tentang saya juga teks senang biografi, berbagi pengalaman. Iya. Suatu saat kalian juga akan jadi guru sama. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan amin jika takdirnya mengendaki ya. Iya. Oke, mungkin bisa ditambahkan juga tips and trik kita supaya kita bisa kita bisa bersemangat untuk mencapai cita-cita kita Ya. sebagai kata penutup. Supaya bersemangat, kalian tetap fokus dengan satu tujuan, tidak perlu menoleh ke belakang, dan harus yakin karena pencapaian itu akan kalian dapat ketika kamu mampu mengelola pribadi kamu. Ya, Ya. sudah itu aja. Terima kasih Pak Ya, Pujo. sama-sama. Oke teman-teman, sekian nih wawancara yang kita lakukan kepada guru di salah satu SMK Negeri 1 Probolinggo. Apa aja nih informasi yang dapat kalian tangkap pada wawancara kali ini? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.